Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, memasuki pertemuan yang kedua, Bapak seperti biasa akan memberikan pelajaran materi akidah, akhlak. Temanya apa? Akidah Islamiyah. Yang sekarang akan disampaikan sama Bapak yaitu memahami dalil, dasar dan tujuan akidah Islam. Yang kedua nanti kalau mudah-mudahan sampai waktunya menampilkan perilaku orang yang mengamalkan atau mengimani akidah Islamiyah. Paham? Satu, dasar, dalil dan tujuan akidah. Apa dasarnya, dalilnya dan tujuannya akidah? Kita berakidah kan? Ya. Yang kedua nanti apa? Perilaku seperti apa? Nanti yang pencerminannya dari orang atau dari kita yang mengamalkan atau mengimani akidah Islamiyah. Belum dilanjutkan ke materi, baiklah supaya kita belajarnya lebih cepat, paham, kemudian ilmunya barokah dan manfaat. Kita mulai aja pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya hadir? Perempuan? Ini siswi ada yang sakit ya. Kemudian laki-laki gimana? Ada yang sakit, yang izin ada? Ada. Pulang apa? Iya, pulang apa piket? Pulang. Kan apa lah. Kita yang ada aja ya. Kita belajar mulai dengan bismillah, semangat dan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ilmu kita khususnya dalam masalah akidah ini bermanfaat dunia dan akhirat. Ya. Menginjak ke materi dasar akidah Islam. Dasar itu tahu dasar enggak? Dasar itu pokok ya. Dasar itu apa? Pokok, bawah. Kalau mau ke atas kan di bawah dulu. Betul enggak? Iya. Ini akidah Islam adalah suatu yang bersifat tauqifi. Bersifat tauqifi artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Tauqifi asal dari wafaqo ya. Waqofa itu apa? Siapa yang tahu bahasa Arabnya? Waqofa yauqifu. Kalau ke muannas jadi tauqifu. Tauqif itu menunggu ya, menunggu artinya ya. Wakaf tahu nggak? Wakaf berhenti ya. Wakaf ada wakaf Al-Quran kan. Wakaf itu harus berhenti. Nah ini arti secara apa gamblangannya itu bahwa akidah Islamiyah itu bersifat tauqifi, ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dan dasar. Jadi ajaran yang ada dalilnya dan dasarnya. Dasar akidah Islamiyah kemarin ya sudah kita pelajari kan, sudah lewat. Akidah itu apa? Berasal daripada akoda. Ya, akoda yaukidu akdan, akidatan. Siapa yang pintar tasrifan, siapa yang pintar bahasa Arab harus itu. Kalau kamu pengen apa, mempelajari Al-Quran atau kitab, tak mungkin nggak bisa seperti itu. Jadi harus bisa, ya paham? Harus bisa nasrif seperti itu. Kita lanjutin dasarnya apa? Ini hadis Ibnu Abdul Bar. Hadisnya begini, taraktu fikum amroini antadilu ma tamasaktum bihima, kitaballah wa sunnatu rasulih.
Apa? Ada yang hafal? Taraktu fikum amroini. Kata Rasul, ini hadis. Kalau hadis itu siapa yang berbicara? Allah apa Rasul? Rasul. Oke. Rasul, taraktu fikum amroini. Kami tinggalkan bagi kamu dua perkara. Ada yang tidak tahu apa dua perkara itu? Ya. Ma tamasaktum bihima, kalau seandainya kita berpegang teguh kepada apa? Yang keduanya, kitab Allah wa sunnatur Rasul, yaitu kitab Allah dan Rasul, sunnah Rasulullah. Kitab Allah apa? Al-Quran. Jadi harus pegang, ya. Jangan dipegang terus, harus dibaca. Jangan hanya dibaca, tapi harus diamalkan. Nah, itu nanti berkaitan dengan akidah Islam. Akidah. Yang kedua sunnah Rasul. Tahu sunnah? Sunnah itu apa? Ucapan, perbuatan, dan takrir. Ya, ucapan, perbuatan, dan takrir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan apa ucapan? Ini lisan. Kata Rasul, jangan berbohong, harus jujur. Ya, kata Rasul apalagi harus bersungguh-sungguh. Karena dengan sungguh-sungguh itu yang sulit jadi ringan. Yang sulit jadi apa? Jadi ringan. Idza wajahtum juhdan katsiran kullu syai'in sahlun. Setiap perkara jadi mudah. Kalau seandainya gimana? Syaratnya satu. Idza wajahtum juhdan katsiran. Kalau kita bersungguh-sungguh. Dasarnya tadi apa? Taraktu fikum amro eni matamasaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasulih. Apa artinya? Kami telah meninggalkan buat kamu sekalian yang harus dipegang, yaitu apa? Dua perkara. Satu, Al-Quran, kitabullah. Yang kedua, sunnah. Kemudian duduknya. Dua sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kasih hadiah yang benar nih. Belajarnya yang benar. Ya, dalilnya, dalil Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Berapa ayat? 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi nih dalil tentang apa? Dalil tentang akidah ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Ada yang apa? Ada yang hafal? Ya nanti hafal ini. Kalau wa ma yantiqu 'anil hawa ada yang apa? Itu biasa dipakai ceramah itu. Tidak semata-mata Rasul itu berbicara wa ma yantiqu 'anil hawa, mengikuti hawa nafsunya, tidak seperti itu. Tapi in huwa ila wahyu yuha, apa yang diomongin, apa yang dibicarain sama Rasul itu teh wahyu semata ya. Allamahu asyadidul quwa. Memang Allah melalui malaikat mengajarkan ilmu kepada Rasulullah. Oke, selanjutnya itu hadis tentang dalil tentang akidah Islamiyah. Sekarang tujuan, ya. Tujuan mempelajari akidah Islam, barangkali ada yang tahu? Apa tujuannya? Di antaranya satu, memurnikan segala bentuk ibadah dengan akidah. Akidah itu kan dulu itu apa? Akoda itu artinya tali atau condong. Kita berakidah Islam berarti condong kepada agama Islam. Kita terikat, ya.
kita terikat dengan agama Islam. Judi dilarang nggak di dalam Islam? Dilarang. Mencuri dilarang nggak? Apalagi ya? Pacaran dilarang nggak? Dilarang. Dua, terhindar dari syirik. Syirik termasuk dosa nggak? Dosa ya. Syirik apa sih? Syirik artinya apa? Oh tidur. Ya, syirik itu apa? Syirik itu menduakan Allah atau mengabdi kepada selain daripada Allah. Ya. Dulu zaman dulu ada apa? Berhala. Ya. Zaman dulu berhala. Apa tekong? Bikinan kita ada yang dari besi, ada yang dari batu, ada yang dari roti juga ada. Itu kan. Nah itu tidak boleh. Itu namanya musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Tidak mungkin. Dan termasuk dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa yang lain bisa dimaafin. Dosa sama orang tua bisa dimaafin nggak? Bisa. Tapi kalau dosa musyrik itu nggak bisa. Hanya Allah yang memaafinya. Allah mau maafinnya maaf. Kalau enggak, oh ya enggak kolanat. Ya, gitu. Oh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak akan dimaafin, tidak akan diampuni dosa dosa itu. Ya, mententeramkan jiwa, pikiran dan membuang keraguan-keraguan serta kecemasan dalam hati. Menenteramkan jiwa, pikiran dan membuang keraguan-keraguan. Maksudnya begitu, mempelajari akidah itu ya, supaya kita tenang. Kita tidak gusar. Kehidupan kita itu tenang walaupun kita hidup fakir, namanya. Walaupun hidup kita tidak sama dengan kehidupan orang lain, tapi kita tetap tenang. Ya, tetap tenang. 5. Akidah Islamiyah mewujudkan keamanan dan hidayah di dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amn. Ya, bangga. Wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan pada keimanannya, maka dengan kedoliman, maka mereka itu adalah lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang punya keamanan, diberikan keamanan sama Allah, dan mereka yang diberi petunjuk. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya. Ada perempuan ada? Daripada ngantuk mending bertanya. Gak ada nih. Kalau enggak kita terusin ke ini apa? Tadi tujuan sudah, dasar sudah. Nah, perilaku sekarangnya, perilaku orang yang mengamalkan perilaku akidah akhlak, akidah Islamiyah bagaimana? Ini satu, keutamaan jujur. Nah, ini Rasul jujur enggak? Jujur. Perilaku yang kedua, pencerminan atau implementasi dari apa? Akidah Islamiyah itu adalah istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kamu paham istiqomah, Pak? Istiqomah itu tetap di tempat, ya. Kalau istiqomah tepat, kalau aman, ya. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Bapak ngasih pertanyaan nih. Tanyanya apa? Ya, biar enggak ngantuk ya. Sebutkan apa saja yang harus dilakukan agar seorang memiliki akidah Islam yang mantap dan kuat. Apa coba? Supaya kita mempunyai akidah yang mantap dan kuat, apa? Ya, ibadah yang getol atau rajin. Apalagi? Sodako. Apalagi? Ya, belajar ngaji. Ya, yang sungguh-sungguh. Apalagi?
banyak ya. Sholat betul ya, puasa rajin. Ini baik. Sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak ini kamu dapat pahami dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.